Sesungguhnya Tuhan tidak akan memperhatikanmu, tidak akan mempertimbangkan keadaanmu bila bukan karena doamu. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, musibah adalah cobaan, adalah ujian yang diharapkan dapat meningkatkan martabat dan kualitas umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita bahwa jika Allah ingin meningkatkan martabat seseorang, Dia coba orang itu dengan musibah, apakah dia bisa melewatinya dengan baik. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang diinginkan Allah memperoleh kebaikan, dia coba dengan musibah, apakah orang itu bisa melewatinya dengan baik. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Pada hadis lain disebutkan oleh Rasulullah, innas salihina yusaddadu alaihim. Orang-orang saleh itu biasanya memperoleh cobaan demi cobaan, cobaan demi cobaan. Dan bila dia dapat melewatinya dengan baik, maka kesolehannya akan meningkat dari waktu ke waktu. Saudaraku, orang yang senantiasa menyandarkan hidupnya kepada Allah, dia akan senantiasa bertahan di dalam menghadapi cobaan dan musibah demi musibah. Pertahanan di sini yang dimaksud adalah dalam dua hal. Bertahan dari sudut fisik agar terhindar dan tidak terinfeksi, tidak tertular dengan wabah, misalnya seperti yang kita alami sekarang ini. Itu satu pertahanan. Tetapi pertahanan kedua adalah bila imannya, bila agamanya, bila istiqomahnya terjaga di dalam menjalankan ketentuan-ketentuan sesuai agama yang diyakininya. Saudaraku, kita diminta untuk terus berdoa sebagai bagian dari upaya bertahan menurut anjuran agama. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kul innama ya'ba'u bikum rabbi laula bidu'aikum. Sesungguhnya Tuhan tidak akan memperhatikanmu, tidak akan mempertimbangkan keadaanmu bila bukan karena doamu. Saudaraku, di dalam menghadapi musibah seperti yang kita alami sekarang ini, doa amatlah penting. Karena seperti disebut ayat tadi, perhatian Tuhan bisa kita peroleh bila kita terus berdoa kepada-Nya. Akan tetapi, dalam hal berdoa ini, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ketahanan kita untuk menekuni ajaran agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu di antaranya adalah ketahanan kita untuk terus konsisten di dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, makanan serta minuman yang halal. Saudaraku, jangan sampai karena kita berada dalam keadaan yang genting, musibah
yang mengancam, maka nggak usah ada pertanyaan apakah ini halal atau haram. Saudaraku, jika musibah ini kita harapkan akan membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih saleh, lebih taat di dalam menjalankan ajaran agamanya, maka kita harus istiqomah di dalam menerapkan makanan-makanan halal, minuman-minuman yang halal. Jadi sebaiknya di dalam kondisi seperti ini, seleksi kita terhadap makanan dan minuman kita harus lebih ketat untuk kehalalannya. Sebab Allah kini sedang memantau kita bagaimana cara-cara kita hidup. Saudaraku, para mujahid iktisadi, relawan-relawan, mujahid-mujahid kita yang kini bergerak di bidang kuliner, bisnis kuliner, terus mendedikasikan hidup mereka, waktu mereka, melewati kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, agar bisa menghidangkan konsumsi yang halal bagi seluruh umat manusia. Oleh karenanya, kerja para mujahid ini pantas kita apresiasi dengan kita selalu memperhatikan seluruh konsumsi yang kita pesan ke rumah, yang kita beli untuk diolah di rumah, kita harus bertanya tentang status kehalalannya. Saudaraku, para mujahid iktisadi ini, para pejuang ekonomi kita, para pejuang bisnis kita, kita harapkan terus menekuni usaha-usaha mereka, meningkatkannya sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat di kalangan umat. Rasulullah mengingatkan, innallaha yuhibbu ayyara abdahu fi talabil halal. Sesungguhnya Allah amat senang, sangat menyukai bila hambanya terus-menerus memelihara kehalalan dari konsumsi-konsumsi mereka. Sebab Rasulullah mengatakan bahwa jasad, pakaian, makanan, minuman yang tidak halal akan mempengaruhi kehidupan dan doa-doa mereka. Salah satu ilustrasi yang disampaikan oleh Rasulullah, seakan-akan junjungan ini bersinandung kepada umatnya. Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang berada di perjalanan. Rambutnya kusut, wajahnya kotor, makanannya kotor, pakaiannya kotor, minumannya kotor, tidak terdiri dari yang halal. Lalu mengangkat tangan kepada Allah, ya Rabb, bantulah kehidupanku, tolonglah aku dalam kehidupan ini. Tetapi kata Rasul, Allah mengatakan, wa anna yustajabalah, bagaimana saya harus mengabulkan doa-doa sedangkan mereka berlumur dengan hal-hal yang bukan halal. Saudaraku, dalam konteks upaya kita baik secara fisik maupun secara mental dan batin untuk keluar dari musibah ini, maka adalah suatu kemestian, suatu keniscayaan bila kita harus menjaga konsumsi kita, konsumsi keluarga kita, konsumsi masyarakat kita agar semakin halal semakin hari. Semoga Allah menunjuki kita semua, memberikan keselamatan kepada umat manusia di atas permukaan bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.